Ketemu lagi dengan Pak Rahman dan kita belajar matematika yaitu berkaitan dengan pembulatan. Kali ini kita akan belajar membulatkan kesatuan terdekat. Nah, untuk membulatkan kesatuan terdekat, lihat contoh misalnya 2,1. Maka yang kita lihat adalah yang di belakang koma. Jika yang di belakang koma itu adalah 1, 2, 3, 4, maka dianggap dia 0. Dan jika yang di belakang koma ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, maka dianggap 1. Perhatikan contoh soal nomor 1. 2,1. 1 dianggap 0. Maka 0 ditambah 2, 2. Nomor 2. 11,5. 5 dianggap 1. 1 ditambah 11, 12. Kemudian nomor 3. 2,6. 6 dianggap 1. Maka 2 ditambah 1 jadi 3. Nomor 4. 5,7. 7 dianggap 1. 5 ditambah 1 jadi 6. Demikian cara membulatkan kesatuan terdekat. Sekarang kita membahas tentang pembulatan kepuluhan terdekat. Jika kita lihat angka satuannya, ini contoh nomor 1. Jika kita lihat angka satuannya 1, 2, 3, 4, maka dianggap 0. Tapi jika satuannya kita lihat misalnya 5, 6, 7, 8, atau 9, maka kita anggap 10. Berbeda dengan yang pembahasan pertama tadi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Nomor 1. 11. Kita lihat satuannya 1. Berarti kita anggap 0. Berarti 0 ditambah 10 tetap 10. Oke, nomor 2. 15. Kita lihat angka satuannya adalah 5. 5 dianggap 10. 10 ditambah 10, 20. Oke, sekarang nomor 3. 121. Kita lihat angka satuannya 1. 1 dianggap 0. Maka 120 ditambah 0, 120. Kemudian 125, kita lihat di belakang atau yang satuannya adalah 5. 5 dianggap 10, 120 ditambah 10 sama dengan 130. Demikian cara membulatkan kepuluhan terdekat. Ya, sekarang kita membahas tentang pembulatan ke ratusan terdekat. Contoh nomor 1, jika ada 215, maka kalau dibulatkan ke ratusan terdekat kita lihat angka puluhannya. Jika angka puluhannya adalah 1, 2, 3, 4, maka dianggap 0. Jika angka puluhannya yang di sini adalah 5, 6, 7, 8, atau 9, maka dianggap 100. Nah, perhatikan. 215. Kita lihat sini, 1. 1 kita anggap 0. 200 ditambah 0, 200. Sekarang nomor 2. 251. Kita lihat puluhannya 5. 5 dianggap 100. Berarti 200 ditambah 100 sama dengan 300. Bukan sama dengan ya, tapi seperti ini tandanya, hampir sama dengan. Kemudian nomor 3. 421. Kita lihat angka puluhannya adalah 2. 2 dianggap 0. 400 ditambah 0, 400. Kemudian 452. 5 angka puluhannya, maka dianggap 100. 400 ditambah 100 jadi 500. Demikian cara membulatkan ke ratusan terdekat. Sekarang kita belajar membulatkan ke ribuan terdekat. Bagaimana? Caranya dilihat yang angka ratusannya nih, contoh 1500. Kita lihat angka ratusannya. Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Kita lihat angka di ratusannya. Ini angka 5. Tapi ada aturannya. Jika angka ratusannya adalah 1, 2, 3, atau 4, maka dianggap 0. Jika angka ratusannya 5, 6, 7, 8, 9, maka dianggap 1000. Nah, kita lihat 1500. Kita lihat 5. 5 dianggap 1000. Maka 1000 ditambah 1000, 2000. Ya, nomor 2, 1235. Kita lihat angka ratusannya adalah 2. Maka 2 dianggap 0. 1000 tambah 0, 1000. Kemudian nomor 3, 5701. Angka ratusannya adalah 7. 7 dianggap 1000. 5000 ditambah 1000 jadinya 6000. Ya, demikian cara membulatkan ke ribuan terdekat. Kita membahas tentang pembulatan pada pecahan desimal, yaitu kita belajar tentang membulatkan dalam 1 desimal atau di belakang koma hanya 1 angka saja. Perhatikan 5,73. Aturannya sama seperti pembulatan yang sebelumnya. Kita lihat angka 3. 3 dianggap 0, maka jadinya adalah 5,7. Ingat, karena kita belajar 1 desimal berarti ada 1 angka di belakang koma. Sekarang nomor 2, 6,75. Kita lihat 5. 5 dianggap 1. 6, 7, 5.
1 ditambahkan ke sini 8. Jadinya 6,8. 12,31. Kita lihat yang belakang. 1 dianggap 0, berarti 12,3. Kemudian nomor 4, 14,36. Kita lihat di sini 6 dianggap 1, berarti 1 ditambahkan ke sini jadi 4. Jadilah 14,4. Demikian untuk membulatkan ke satu tempat desimal. Sekarang kita belajar membulatkan desimal ke tempat 2 desimal. Jadi di belakang koma ada 2 angka. Perhatikan. Nomor 1. 5,731. Nah, kita lihat 1, kita anggap 1 0. Jadi 5,73. Dan nomor 2, 6,755. Kita lihat sini 5 dianggap 1 oper ke situ. Jadi 6. Jadilah 6,76. Kemudian nomor 3, 12,316. Kita lihat 6-nya. 6 itu dianggap 1. Jadi nambah ke sini 1 ditambah 1 2. Jadilah 12,32. Kemudian yang sini 14,361. Kita lihat 1 dianggap 0. Berarti jadinya adalah 14,36. Demikian cara membulatkan ke dalam 2 tempat desimal. Ya, pembulatan pada pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ada aturannya. Jika pembilang atau yang di atas itu lebih besar atau sama dengan dari separuhnya atau setengahnya dari yang bawah atau setengah dari penyebut, maka dianggap 1. Ingat, jika yang atas itu lebih dari separuh dari yang di bawah, maka dianggap 1. Kemudian aturan yang kedua, jika pembilangnya lebih kecil dari setengah yang di bawah. Sekali lagi, jika pembilang lebih kecil dari separuh dari penyebutnya, maka dianggap 0. Nah, itu aturannya ada 2. Langsung kita masuk ke dalam contoh. 1, 2, 3/4. Kita lihat 3 dengan 4. 3 ini lebih separuh dari 4. Harusnya kalau 4 ini separuhnya 2, di sini harusnya 2, tapi ini sudah lebih. Maka ini dianggap 1. 1 ditambah 2. Jadi 3. Kemudian 2 1/4. Nih 1. Tidak ada separuhnya dari yang bawah, maka dianggap tidak ada atau 0. 0 ditambah 2, 2. 3 5/6. 5/6. 5 ini sudah lebih dari setengahnya dari yang di bawah. Maka ini dianggap 1. 1 ditambah 3, 4. 3 1/6. 1 ini tidak ada separuh dari yang di bawah atau pembilang tidak ada setengahnya dari yang penyebut. Maka ini dianggap 0. 3 ditambah 0, 3. Demikian cara membulatkan pada pecahan biasa. Ya, sekarang kita belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Contoh, aku memiliki 20 butir telur. Tetapi 1/4 atau 1/4 dari telur itu pecah. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah telur yang pecah? Untuk dapat menyelesaikan soal tadi, seperti berikut caranya. Cara menyelesaikannya. 1/4 dari 20 butir. Itu artinya adalah 1/4 kali 20. Caranya 1 dikali 20 dulu. 1 dikali 20. Yang 4 tulis saja 4. Nah, jadilah ini 1 dikali 20 adalah 20. Kemudian yang 4 seperti ini. 20 dibagi 4 atau 20/4 adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi jumlah telur yang pecah adalah 5 butir telur. Selesai. Seperti itu cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Ya, kita sekarang belajar tentang taksiran. Taksiran itu perkiraan. Misalnya kita ke mall gitu, biasanya kita atau mau belanja gitu bisa memperkirakan harga. Nah, perkiraan itu di sini disebut dengan taksiran. Gunanya seperti itu. Ya, contoh ada istilah taksiran atas. Taksiran atas itu berarti pembulatannya ke atas. Nah, contoh nomor 1 di belakang koma nih. Lihat, berapapun angka di belakang koma maka kita taksir ke atas atau dianggap 1. 4 ditambah 1 jadinya 5. 2,7 sekali lagi di belakang koma kita anggap berapapun di sini kita anggap 1. 2 ditambah 1 3. Ini lagi 2/3. Di sini ada lebihan 2/3. Maka 2/3 ini dianggap 1. 2 ditambah 1, 3. Nah, ini taksiran ke atas. Jadi berapapun yang ada di belakang sini dianggap 1. Itu cara menaksir ke atas. Kemudian kita taksiran ke bawah. Bagaimana taksiran ke bawah? Lawan dari yang tadi. Kalau ada koma atau ada di belakangnya, berapapun yang angka yang di belakang sini dianggap tidak ada atau dianggap 0. 4,5. Maka ini dianggap 0. 4. 2,7. Ini dianggap 0. Jadi 2/3.
2/3. Maka yang ini dianggap 0, jadi tetap 2. Sekarang taksiran terbaik. Nah, terbaik itu pakai aturan yang tadi. Jika yang di belakang koma adalah 1, 2, 3, 4, maka dianggap 0. Jika yang di belakang koma ini adalah 6, 7, 8, 9, maka dianggap 1. 4,5, 5 dianggap 1. 1 tambah 4, 5. 4,2, 2 dianggap 0. Maka kita pakai 0 ditambah 4, jadi 4. Ini taksiran terbaik seperti ini. 2/3. 2/3 ini lebih dari separuh dari yang di bawah, atau lebih dari setengah dari penyebut pembilangnya ini. Maka dianggap 1. 1 ditambah 2, 3. Sekarang 2, 1/3. 1 dengan 3. 1 tidak ada separuhnya dari yang di bawah. Maka dianggap 0. 2 ditambah 0, 2. Demikian hal-hal yang berkaitan dengan pecahan kali ini. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan Pak Rahman pada pembelajaran yang lain. Dadah.